Apakah sudah cukup terdengar kencang suara saya? Sudah, Pak. Oke, kita akan mulai hari ini untuk perkuliahan algoritma dan pemrograman sekaligus pengenalan pemrograman ya. Baik, di e-learning sebetulnya saya sudah memberikan tugas ya, tugas satu. Nah, silakan nih tugas satu bisa mulai dikerjakan. Nah, karena untuk yang tugas ini kan gabungan antara reguler sama karyawan ya. Nah, hanya saja saya kan tahu mahasiswa yang reguler sama mahasiswa yang karyawan. Untuk yang reguler itu saya memberikan tugasnya dibatasi waktunya. Nah, silakan kalau yang kelas karyawan saya tidak membatasi waktu. Jadi bagi yang belum mengerjakan, silakan bisa langsung mengerjakan ya. Di sini sudah ada Damar Lintang Pamungkas ya, yang sudah mengerjakan. Kemudian kalau yang ini Fajar Aditya itu KIP kelas apa namanya reguler. Kalau Fakih Fawais nih kelas reguler bukan ya? Ya nanti saya cek ya. Jadi Freya nih reguler, yang Hafiz reguler. Jadi untuk yang KIP itu saya batasi waktu pengumpulannya. Silakan untuk yang kelas karyawan, nah, apabila ada yang belum mengumpulkan tugas dari saya ya, bisa mengerjakan. Nah, di sini sudah ada materinya ya. Jadi nah, ini contoh materi yang tugas satu menghitung dua buah bilangan ya. Oke, untuk yang kelas karyawan, pertama dibuat dulu tugasnya ya, petunjuk tugasnya. Dibuat dulu algoritmanya. Nah, nanti setelah buat algoritma, silakan kalau untuk kelas karyawan Pascalnya sama Python saja ya, Pascal dan Python saja. Kalau yang reguler nih semua. Oke ya, ini mengenai tugas. Nah, tapi kalau memang sudah terlanjur mengerjakan semua Pascal, si Java, kemudian Python ya nggak apa-apa ya, tetap saya nilai minimal Pascal dan Python. Saya coba punya Damar Lintang. Oke, ini punya Damar. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Mungkin ada yang kurang nih, sisa hasil bagi ya. Sisa hasil bagi itu pakainya mod. Oh, punya Damar malah udah lengkap. Yang kurang adalah apa namanya sisa bagi. Misalkan 5 dibagi 2 itu kan 2, sisanya 1 gitu kan.
Ya, 7 dibagi 8 itu 0 karena ya 0 koma ya. 0 koma. Jadi dibulatkan ke bawah. Kalau bilangan bulat. Mungkin nanti saya akan memberikan apa namanya pembahasannya ya. Oke, ini Pythonnya. Baik, yang pertama saya akan membahas untuk Pascal. Jadi tadi algoritmanya sudah seperti ini ya, menjumlahkan dua buah bilangan. Nah, tugasnya itu translate ya dari materi ini ke dalam bahasa pemrograman Pascal, C, Java, dan Python. Menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi. Sertakan linknya yang sudah dibuat. Oke, saya akan menjelaskan untuk pembahasannya ya. Nah, kemarin kan penjumlahan. Oke, kebetulan di sini saya sudah pernah buat ya untuk Pascal. Nah, ini Pascal. Jadi yang pertama kita buat dulu header ya, judul aplikasi. Nanti silakan bagi yang belum mengerjakan tugas bisa lihat videonya ya. Nah, ini direkam. Nah, kemudian ada bilangan 1, bilangan 2 hasil. Nah, yang tadi punya damar itu kurang di sisa hasil bagi. Di sisa hasil baginya belum ada ya. Ini punya damar. Iya Nah, Pak, kelupaan. ya, nggak apa-apa. Nah, untuk hasil sebetulnya cukup satu saja sih dideklarasikannya. Jadi kalau damar kan ada hasil 1, hasil 2, hasil 3 ya. Nah, hasil 4-nya real untuk yang desimal. Nah, nggak apa-apa. Nah, kalau di saya, di sini ditentukan dulu di komentar. Makanya perlunya komentar itu untuk menjelaskan bahwasanya bilangan yang dihitung adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat itu kan berarti bukan desimal ya, bukan yang koma gitu kan. Misalkan 2, 3, bukan 2,5, bukan 3,5 ya. Nah, misalkan ini 5 dibagi 3, hasilnya itu 1 karena dibulatkan. Jadi hasilnya bukan 1,6 ya, atau 1, berapa lah ya.
Kalau 50 bagi 3, berarti kan 1,8 sekian ya. Nah, 1,833 apa gitu kan. Nah, kalau karena itu bilangan bulat ya. Nah, tapi di sini dijelaskan algoritma berikut. Nah, kalau ini kan bukan algoritma, berarti aplikasi berikut ini menghitung 2 buah bilangan bulat positif ya. Jadi yang bilangan bulatnya juga bilangan bulat positif atau dalam kurung integer. Di mana variabel pertama bil 1. Nah, ini bil 1 diisi 5. Nah, ini contoh diisi 5. Jadi langsung diinisialisasi. Dan variabel kedua bil 2 diisi 3. Nah, bil 2 diisi 3. Hitung dua bilangan bulat tersebut ke dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi. Nah, di sini ya. Nah, dideklarasikan dulu nih. Kalau di Pascal dideklarasikannya pakai var. Var bil 1, bil 2, hasil titik 2 integer titik koma ya. Jangan lupa titik koma. Kemudian di deskripsi ada deklarasi, ada deskripsi kan ya, di aplikasinya diinisialisasikan dulu. Diisi di awal, bil 1-nya sama dengan 5, bil 2-nya sama dengan 3. Nah, saran saya bil 1-nya harus lebih besar dari bil 2 ya. Jadi kalau pembagian nanti nggak 0, nggak 0. Jadi harus lebih besar saya sarankan. Ini kan inisialisasi ya. Jadi 5, bil 1, bil 2-nya 3. Nah, versi saya hasilnya itu hanya 1. Jadi hasil bil 1 tambah bil 2. Nah, nanti Redlen angka 1 sama dengan koma bil 1. Ini fungsinya untuk memanggil bil 1. Yang angka 2 di sini fungsinya untuk memanggil bil 2. Nah, penjumlahannya hasil ini didapat dari di sini. Karena sudah dihitung dijumlahkan, hasilnya di sini. Baru hasil penjumlahan. Nah, pengurangannya gimana? Nah, kalau algoritma itu kan dieksekusi per baris ya, dan dieksekusi berdasarkan urutan. Nah, berarti kalau urutannya pertama yang nomor 13, baris 13, diisi 5, baris ke-14 diisi 3. Nah, yang ke-15 dibuat rumus penjumlahan. Jadi yang awalnya bil 1 5, bil 2 3 dijumlahkan bil 1 tambah bil 2, langsung dipanggil di sini. Nah, nanti hasilnya kan sudah dipanggil ya, berarti sudah tampil di layar nih si penjumlahan. Nah, kemudian hasil berikutnya kita cukup manggil hasil yang ini. Jadi tidak perlu membuat hasil 1, hasil 2, nggak perlu ya, nanti kebanyakan deklarasinya ya. Jadi ini untuk efektivitas variabel cukup 1. Nah, nanti di bawah hasilnya diisi bil 1 dikurangi bil 2 ya, langsung diganti aja rumusnya. Nah, nanti langsung dipanggil hasil pengurangannya adalah hasil yang terbaru, yang bil 1 kurangi bil 2. Kenapa tidak yang ini? Karena algoritma itu kan penyelesaian masalah ya, urut langkah-langkah penyelesaian masalah yang diselesaikan secara sistematis ya, secara berurutan. Jadi ya diurutkan terbaru. Jadi hasil yang ini didapat dari proses terbaru, yaitu yang bil 1 ambil bil 2. Jadi yang ini sudah ditimpah ya, sudah tidak berlaku yang ini. Jadi ambillah yang hasil terbaru ini. Nah, begitu juga bawah, begitu pengurangannya sudah ditampilkan. Nah, yang bawah hasil sama dengan bil 1 dikali bil 2, lalu panggil. Nah, kemudian bil 1 dip bil 2 untuk Pascal lebih cocok dip ya untuk pembagian. Nah, nanti dipanggil lagi.
Nah, jadi yang setelah diproses, jadi ini inisialisasi, diproses di sini, di setiap operator, di sini juga diproses. Nah, jadi setelah diinisialisasi bilangannya, kemudian diproses dan ditampilkan. Jadi ini nih output. Ini output. Ya, output penjumlahan. Nah, nanti yang bawah output pengurangan. Nah, di sini proses perhitungan pengurangan. Yang ini proses perhitungan penjumlahan. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Ada ini inisialisasi. Inisialisasi itu ditentukan dulu di awal nilainya. Itu namanya inisialisasi ya. Jadi semua bahasa pemrograman itu ada yang inisialisasi. Hampir semuanya diperlukan inisialisasi. Ya, kemudian ini proses. Ini output juga ini output bilangan 1. Nah, yang ini output bilangan 2. Seperti itu ya, ini pembahasannya. Oke, jadi ketika saya jalankan, nah sudah langsung tuh. Jadi yang angka 1 di sini ya, outputnya angka 1 sama dengan 5. 5-nya kan sudah diberi nilai di sini. Angka 2, bil 2, nilainya 3. Hasil penjumlahan, hasil dari sini. Kemudian di sini ada pengurangan, perkalian, pembagian, sisa hasil bagi. Seperti itu ya, nanti untuk yang belum, tugasnya silakan seperti itu ya. Untuk yang mau perbaikan juga nggak apa-apa, bisa. Kayaknya sih bisa upload ulang sih, bisa diubah. Ya, silakan. Oke, ini untuk yang Pascal. Nah, kemudian untuk yang operator dasar komplit, berarti Java. Sih dulu ya. Misalkan yang sih, oke. Nah, yang sih sama, dibuat ini komentar, penjelasan, aplikasi berikut, gitu kan, bla 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 bla. Nah, ininya sama, pakainya integer. Oke ya. Kalau kita running, nah, angka 1 kan 5, angka 2 3. 5 tambah 3 8. 5 ambil 3 2. 5 kali 3 15. 5 dibagi 3 1. Kan harusnya 1 koma kalau desimal ya. Karena ini bilangan bulat jadi 1. 5 bagi 3 1. Sisanya 2. Seperti itu ya. Jadi ini untuk yang C. Silakan nanti kan saya share videonya ya. Kalian bisa lihat pembahasan ini ya untuk dikerjakan lagi sendiri. Kemudian Java. Nah, Java sama seperti ini. Ya, sama Java seperti ini. Nah, nanti ini sama ya. Cuma bedanya pemanggilan variabelnya dia pakai plus. Kita coba running. Oke, ini Java.
Kemudian Python. Nah, Python lebih sederhana ya. Python misalkan untuk pendeklarasian variabel nggak pakai int atau integer, langsung aja. Terus nggak pakai titik koma lagi ya, langsung jalan. Ini juga nggak pakai titik koma, langsung nih bisa kayaknya. Tuh, langsung jalan kan. Nah, hanya saja kalau di Python dia otomatis kalau ada pembagian dia langsung desimal kebacanya. Ya, Python ini kan bahasa pemrograman modern saat ini ya yang lagi banyak digunakan. Jadi biasanya Python tuh digunakan untuk namanya machine learning ya, kemudian deep learning, computer vision, artificial intelligence ya, web, back end programming, front end, desktop ya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau Python lebih simpel. Inisialisasi, proses, penjumlahan, tampilkan. Di sini proses pengurangan tampilkan, proses perkalian tampilkan, proses pembagian tampilkan, proses hasil bagi tampilkan. Silakan ya, nanti bisa dilihat hasil rekamannya supaya kalian bisa mengerjakan sendiri. Ya. Dan untuk bahasa pemrograman Python ini termasuk juga ke dalam mata kuliah pengenalan pemrograman ya, jadi sekalian. Oke, seperti itu untuk apa namanya tugas pertama. Pembahasan tugas pertama. Nah, tentunya untuk yang sudah mengumpulkan di awal sama yang nanti terlambat mengumpulkan ya nilainya beda ya. Nilainya beda. Oke, kemudian ada tugas kedua. Untuk tugas kedua itu kan ada inputan. Ini juga saya sudah. Oh ya, ini ada pembahasannya, ada materi juga nih. Ada materinya di sini ya, kalian bisa lihat sebenarnya. Kalau Pascal seperti ini ya udah enak nih. Nah, kalian bisa nyoba sendiri. Ya. Ya, silakan dikerjakan lagi. Jadi ketik ulang lah. Enggak. Pokoknya batas waktunya jangan lewat semester ini ya. Kalau kelas karyawan saya kasih waktu, misalkan UTS kan, misalnya nanti kita Rabu depan UTS. Nah, silakan bisa diselesaikan tugas-tugasnya sebelum hari Rabu. Jadi masih ada waktu 1 minggu lah. Materinya ada. Kemudian untuk inputan dari keyboard. Nah, ini inputan dari keyboard. Kemudian inputan dari keyboard itu tugasnya di sini. Jadi yang awalnya diinisialisasikan nanti ada di input. Nah, contoh inputan. Inputan aritmatika Pascal misalnya. Nah, ini sudah dibahas ya waktu pertemuan sebelumnya. Jadi pakainya inputan. Bilangan 1 9. Bilangan 2 4. 9 tambah 4 13, 9 ambil 4 5, 9 kali 4 36, 9 bagi 4 2 koma kan, sisanya 1. Sama dengan yang inisialisasi, hanya saja kalau inputan harus diinput. Jadi kita yang menentukan bilangan 1 sama bilangan 2. Oke ya. Nah, ini untuk Python-nya.
Nah, kalau di Python build satunya diisi input, build 2-nya diisi build input sama. Coba running. Bilangan 1 7, bilangan 2 4. Kalau Python udah otomatis nih bilangan bulat pembagiannya, nggak apa-apa. Jadi 7 tambah 4 11, 7 ambil 4 3, perkaliannya 7 kali 4 28, pembagian 7 bagi 4 1,75, sisanya 3. Oke ya. Seperti itu. Jadi sudah ada semua untuk materinya juga. Nanti bisa dilihat juga hasil rekamannya. Nanti saya akan cek untuk yang ini Kak ada Damar sudah ngerjain juga nih. Eri Yuniawan kelas konversi ya udah juga ngumpulin. Oke. Oh, ya jangan diduduk. Oke, ini untuk inputan. Oh, ini hasil konversi ya. Oke, seperti itu ya. Hari ini kita pembahasannya tugas aja dulu ya. Untuk yang tugas 3 masih sama. Jadi menghitung luas dan keliling persegi panjang sama menghitung luas dan keliling persegi panjang lingkaran. Nanti nomor 3-nya Pascal sih Java dan Python. Nah, untuk yang kelas karyawan nggak apa-apa, Pascal sama Python aja ya. Pascal sama Python. Caranya sama kayak ngitung operator aritmatika, hanya saja kalau untuk luas persegi panjang dan keliling itu kan menghitung rumus luas dan rumus keliling ya. Coba saya ada nggak Pascal? Oh, belum ada. Silakan dicoba aja dulu. Konsepnya mas sama seperti hitungan seperti ini ya. Hanya saja kalau luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, misalkan input panjang, input lebar ya untuk di Python nanti panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Ditentukan. Coba saya lihat punya tugas yang kelas reguler dulu. Nah, ini contoh luas dan keliling persegi panjang. Coba. Ini C. Oke. C. Ini kalau C seperti ini. Integer panjang. Cuma memang di sini tidak ada komentar ya. Tidak dikasih komentar. Panjang, lebar, keliling, luas. Oke, ini sudah bagus. Sudah sesuai. Dideklarasikan. Terus ini keterangan. Masukkan panjang. Kalau C pakai scanf. Masukkan lebar, terus scan F, keliling rumusnya 2 kali panjang tambah lebar, luas panjang kali lebar. Oke, kita running. Nah, ini harusnya pakai LN ya. Pakai LN, ini nggak ada LN-nya. Panjang 5, harusnya panjang lebih ini ya. Salah. Panjang 10, lebar 5. Nah, kalau ya betul ya, 2 kali 10 tambah 5, 30, panjang kali lebar, 10 kali 5, 50.
luasnya 50 keliling 30. Nah, hanya saja di sini harus pakai print LN ya, pakai print LN nih. Ada yang kurang, jadi tapi nggak apa-apa, ini udah betul. Oke. Selanjutnya yang Java. Nah, ini yang Java hampir sama, tapi kalau Java pakainya scanner ya, inputannya scanner. Ini ditambahkan dulu library import Java .util scanner. Java ini perlu sebetulnya dipelajari kalau nanti kalian di semester 3 atau 4 tuh ada pemrograman mobile ya. Bikin aplikasi Android tuh pakainya Java. Java dan Kotlin sih seperti itu. Ini udah sesuai. Ini untuk Java, kemudian untuk Python. Nah, Python lebih simpel ya. Oke. Python udah sesuai, udah sama, udah betul. Kemudian untuk Pascal. Ya, jadi tinggal dicari rumus luas dan kelilingnya, kemudian dimasukkan. Oke, kira-kira seperti itu untuk tugas-tugasnya. Silakan. Saya belum bisa ngasih materi lagi ya, nanti barangkali kebanyakan. Silakan kalian kerjakan dulu aja tugas-tugasnya. Ada tugas 1 sampai 3. Ditunggu paling lambat sebelum UTS ya hari Selasa ya. Karena tugas ini sudah saya posting tuh tanggal berapa ya? 30. Oh, ini masih bisa hari ini nih. Bisa hari ini, cuma waktu dipostingnya hari. Pokoknya dikerjakan aja lah, dimaksimalkan. Dari 26 nih, dari 26 November saya posting. Oke, itu mungkin untuk pembahasan tugas. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti saya kirim rekamannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, saya sambil nyiapin absensi ya. Sambil nyiapkan absensi. Bapak, maaf izin bertanya. Ya. Untuk sistem UTS-nya sendiri nanti bagaimana ya, Pak? Oh ya, UTS nanti akan saya pisah postingannya ya. Kalau tugas mah jadiin satu nggak apa-apa. Dengan yang reguler, nah posting untuk yang UTS saya pisah linknya. Nah, nanti pengerjaannya saya kasih waktu seminggu lah ya. Seminggu. Jadi silakan kalian bisa mengerjakan UTS-nya. Nah, nanti pembahasannya masih seputar aritmatika ya. Jadi misalkan tugas-tugas yang sekarang kan menghitung operator aritmatika, menghitung bangun datar persegi panjang, kemudian lingkaran. Nah, nanti UTS nggak jauh dari itu. Misalkan contoh konversi dari Celsius ke apa namanya Fahrenheit. Jadi masih perhitungan kayak gitu sih, masih runtunan. Ya. Seperti itu. Jadi nanti sistemnya saya kasih link ya. Nah, tapi nanti ada satu materi lagi lah
saya kasih satu materi lagi untuk bisa kalian baca, untuk bisa kalian pelajari untuk bahan UTS-nya. Yang reguler juga belum UTS ya. Insya Allah sama sih, mulainya dari Senin. Untuk mata kuliah saya ya. Untuk mata kuliah saya nanti mulai Senin yang reguler, nah nanti yang kelas karyawan mulainya Rabu ya. Kemarin saya kelupaan dan masih di kantor kayaknya, jadi pas pulang jam 9 malam kelupaan. Oke, Pak, ada maaf, kan? Ya. eh, untuk pelajaran KPI, KPI apa KTI sih? Oh iya, KTI itu gimana ya Pak? belum ada Zoom lagi ya? Iya Pak, dari awal tuh belum ada Pak. Oh, oke. Waktu itu kan Pak Haji Sukarsa ya, waktu hari Sabtu kemarin tuh kan datang di acara gathering ya, sudah menjelaskan. Nah, nanti saya coba ingatkan lagi ya. Nanti saya koordinasi lagi dengan Pak Sukarsanya ya, supaya memulai. Tapi waktu hari Sabtu sih sempat menyampaikan ya, Ade tuh datang sih. Ada Ade nggak ini sekarang? Nggak ada Pak. Yang datang tuh siapa aja ya kemarin yang gathering tuh? Udah dijelasin sih sama Pak Sukarsa. Tapi nggak apa, nanti saya coba, saya ingatkan lagi ya. Iya Karena Pak Pak. Haji Sukarsa ini dosen baru, barangkali ini sih barangkali belum paham di e-learningnya, atau tapi kemarin sih menjelaskan memang lagi sibuk banget katanya, tapi ya saya nanti ingatkan ya. Oke, nggak apa-apa, terima kasih ya. Nah, terus untuk yang pemrograman dasar tuh gimana Pak? Yang kondisi itu loh Pak. Pengenalan pemrograman ya. Ya, pengenalan pemrograman. Untuk pengenalan pemrograman eh, materinya masih runtunan dulu, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru dulu ya, nggak perlu buru-buru karena kan yang di algoritma ada translate ke Python kan. Nah, Iya. pemrogramannya kita pakai Python, jadi nanti yang materi kondisi sama pengulangan setelah UTS saja ya, diulang lagi materinya. Jadi sampai dengan UTS kita fokus di runtunan dulu saja, nggak apa-apa. Jadi nggak, supaya paham dulu nih. Misalkan nih, tadi saya lihat juga kan tugasnya belum banyak yang mengumpulkan nih. Nah, baru Damar aja kan yang mengumpulkan. Nah, nanti pembahasan mengenai pemilihan dan pengulangan setelah UTS ya. Seperti itu. Ada Baik lagi? Pak. Udah sih itu aja yang tadi tanya. Oke, saya sambil ini ya. Kita nggak perlu ngejar materi harus selesai segini, nggak harus sih. Nanti kita kondisikan aja. Yang penting kita paham ya, dasarnya paham dulu. Al. Ya ini lumayan ramai sih, saya anaknya masih kecil-kecil. Ya saya harap sih kalian mengerjakan tugasnya ya, supaya bisa lebih memahami lagi ya. Kalau cuman nerima materi aja sih, saya yakin sulit untuk bisa memahami mata kuliah ya. Karena kalau mata kuliah algoritma dan pemrograman, kemudian pengenalan pemrograman itu kan mata kuliah keahlian ya, dan harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan nanti sulit untuk bisa memahami dan menguasai
materinya. Seperti itu ya. Ya walaupun terlambat nggak apa-apa. Saya nggak nilai yang terlambatnya ya. Tapi ya memang paling ya bedanya misalkan kalau yang mengumpulkan tepat waktu betul semua saya bisa kasih nilai 90 atau 100. Nah, paling kalau yang terlambat kan nanti poinnya berkurang. Misalkan terlambat seminggu tapi betul semua. Nah, saya bisa kasih nilai misal 85 ya. Ya nanti ada yang terlambat 1 bulan ya nilainya nggak sama. Ya saya harap sih jangan terlambat 1 bulan ya. Paling nggak seminggu, maksimal di seminggu itu bisa mengerjakan. Ya, harapannya gitu ya. Oke, silakan ini untuk tugas untuk absen saya kirim di chat ya. Oh ya, kalau buat cepet hafal itu bukan ngapalin rumus sih. Jadi mungkin nanti dilihat aja berulang video yang saya rekam ya. Sebenarnya banyak berlatih aja sih kalau pemrograman itu. Dulu saya juga semester 1 nggak bisa sama sekali. Waktu pertama kali masuk teknik informatika ya bahasa jangan pertama kali ngambil komputer ya. Kalau pertama kali ngambil komputer nanti dihukum. Ya, pertama kali ambil prodi teknik informatika, saya itu nggak ngerti algoritma, bahasa pemrograman. Karena saya mikirnya waktu itu, saya kira cuma belajar ngetik doang ya kan, belajar ngetik doang. Nggak taunya ada variabel, ada tipe data. Dan dulu saya kuliah juga kelas karyawan. Saya dulu sambil kerja juga. Jadi kuliahnya jam 5 mulainya jam 5 jam 9 malam. Tapi ya karena saya punya niatan supaya bisa ya, apalagi masih muda ya, bahkan baru lulus SMA, masih fresh graduate. Saya harus bisa dan harus ngerti ya, saya pelajari di sela-sela saya nggak sibuk, lagi kerjanya lagi santai. Ya kebetulan waktu itu saya ngajar sih, kerjanya ngajar Iqra di madrasah. Jadi ngajarnya mulainya jam habis zuhur sampai maghrib, sampai isya. Nah nanti habis isya berangkat kuliah. Ya pas kebetulan kalau misalkan, jadi saya ngambil yang pagi sama yang sore sih sebenarnya. Karena kerjanya ngajarnya siang ya saya bisa ngambil pagi. Nah kalau misalkan kuliahnya jam 5 saya izin dulu. Jadi izin nggak ngajar, ambil yang jam 5 kuliahnya. Seperti itu sih. Ya kalau mau dibilang capek ya memang capek. Saya juga dulu sambil kerja, terus belum punya komputer lagi. Komputer saya numpang, minjem punya tetangga. Ngerjain sampai jam 11 malam, sampai jam 10. Nah itu pun belum maksimal, nilainya masih C. Nilainya C. Kok bisa C gitu kan? Ya mungkin kalau dulu mah masih ada yang namanya, ya ini sih anggapan penilaian saya ya, tapi ya mudah-mudahan penilaian saya salah. Jadi saya menganggap dulu dosen tuh masih ada dosen killer. Waktu ngajarnya suaranya pelan, ngerti dewek, ngerti sendiri. Saya nanya juga dijelasin masih kurang puas yang dijelaskan. Itu saya pernah ngalamin seperti itu. Tapi saya nggak mengandalkan di kuliah saja, tidak mengandalkan dari dosen saja. Oh ya udahlah, saya mau belajar mandiri. Akhirnya saya beli buku dulu, pemrogramannya C, algoritma dan C. Pemrograman C saya beli buku. Semua kode-kode algoritma dan kode-kode pemrograman C saya tulis ulang di kertas folio. Itu sampai banyak, pokoknya sampai saya ngerti apa itu kode-kodenya untuk fungsi untuk input data, mendeklarasikan variabel,
operator aritmatika, pokoknya semuanya. Nah, ini berbagi pengalaman aja ya, karena saya juga dulu kuliah nggak pinter-pinter amat. Cuma saya bisa itu karena sering berlatih. Saya berenam nih, itu background pendidikan SMA-nya itu lebih dari saya. Lulusannya ada yang dari SMA 2, ada yang dari SMA 1. Mereka kalau mau ujian UTS nggak perlu belajar, belajarnya cuma di kuliah aja. Jadi diperhatiin terus sudah langsung ngerti. Nah, saya untuk dapat nilai 60 harus belajar ekstra. Dapat 60. Mereka yang benar-benar pinter nilainya dapat 100. Ya, karena udah cerdas. Udah cerdas. Jadi akhirnya saya berpikir gimana caranya saya bisa ngimbangin mereka. Ya walaupun nilainya nggak sempurna 100 gitu kan. Tapi dari nilai yang 60 itu ya alhamdulillah saya puas sendiri karena saya merasa saya sudah berusaha dan hasilnya ya memang itu yang saya karena supaya pengen lebih lagi ya berarti harus ekstra lagi belajarnya. Itu sih waktu saya ya. Kan dapat C nih, ya ngulang lagi, saya ngulang lagi semester depan saya ngulang akhirnya. Karena nggak puas. Pas ngulang ya alhamdulillah dapat nilai A. Gitu ya. Dan apalagi kalau sekarang menurut saya sih untuk materi dan tutorial udah banyak di Google sih. Misalkan tadi saya udah ngasih tugas nih, cari luas dan keliling persegi panjang atau cari luas dan keliling lingkaran. Cari di Google tuh udah banyak. Saya yakin itu, pasti. Dulu zaman saya udah ada internet, tapi Google-nya masih on. Sekarang Google-nya udah pinter. Google-nya sudah, ya pokoknya nyari apa aja di Google ada. Ya, jadi mangga tinggal dikondisikan waktu saja untuk belajarnya dengan pekerjaannya seperti itu. Silakan absensi sudah saya kirim ya. Nah, mengenai IPK S1 saya, IPK juga saya nggak gede, jujur. Tapi saya merasanya saya udah berusaha belajar waktu itu. IPK saya pas banget 3,09. Padahal itu harusnya kalau swasta kan harusnya tinggi. Dan padahal saya asisten dosen loh. Tapi 3,09. Saya juga nggak ngerti kenapa itu. Jadi saya di semester 3 itu ditawarin dosen untuk bantu ngajar kan. Karena saya walaupun di mata kuliah lainnya kurang, tapi di pemrogramannya memang agak menonjol sih di semester 3 itu. Karena ya itu saya berusaha untuk bisa. Di ada lowongan asisten dosen, saya coba melamar dan diterima. Nah, dari ngajar itu saya bisa. Jadi belajar itu nggak cuma dari mempelajari materi. Kita ngajar itu otomatis jadi bisa. Yang tadinya nggak ngerti karena ngajar jadinya ngerti. Nah, saya cuma dapat mata kuliah bahasa pemrograman C. Nah, karena membantu dosen ngajar Visual Basic, akhirnya saya ngerti Visual Basic. Saya di kuliah cuma belajar pemrograman PHP. Nah, tapi karena saya bantu dosen menjadi asisten dosen ngajar pemrograman Java, akhirnya saya bisa Java. Itu. Jadi ada nilai tambahnya di situ ya kalau ngajar ya. Kalau ngajar. Oke. Silakan absen dulu. Nah, nanti itu tadi saya udah kasih tahu kalau memang ada kesulitan, silakan materi nggak harus dari pertemuan Zoom saat ini ya. Silakan bisa dicari juga di internet ya, banyak di Google. Bahkan ada juga penyedia-penyedia kursus ya, yang gratis aja cari gratis atau YouTube juga ada banyak. Silakan absen dulu aja. Ya, tadi saya menceritakan
kisah saya dulu S1 ya. Nah, tuh mahasiswa S1 ya. Hanya berbagi saja yang mudah-mudahan buat semangat lah ya. Buat semangat. Ya apalagi kalau mas-mas, bapak-bapak, mbak-mbak ini kan sudah pada kerja ya, udah berpengalaman di tempat pekerjaan, ya tinggal mencari ilmu yang ini aja kan supaya apa namanya dapat gelar sarjana sesuai yang dicita-citakan. Ya tentunya harapannya nggak cuma bergelar sarjana, ya sesuai dengan gelarnya itu. Misalkan sarjana komputer ya berarti kan yang ada kaitannya sama perkuliahan komputer bisa ya. Jangan sampai mohon maaf pernah nih temen saya gitu kan lulusannya sama, begitu lulus nggak bisa nginstal printer ya. Ya padahal install printer kan sederhana sekali. Nggak bisa install. Tapi ya gimana kita sih kalau kitanya mau untuk belajar apapun ya berusaha, insya Allah bisa. Dan memang untuk mata kuliah algoritma, kemudian pengenalan pemrograman, kemudian nanti ada bahasa pemrograman, itu memang beberapa mata kuliah yang harus ada di prodi teknik informatika maupun sistem informasi ya. Kompetensinya kan ke sana. Jadi nanti kalau lulus tuh mau jadi apa gitu kan, lulus teknik informatika ya minimal programmer. Nah kalau programmer saya emang nggak mau jadi programmer ya jadi kepalanya kan, ketua programmernya yang ngatur, yang ngedesain, yang ngerancang gitu kan. Nah misalkan ada klien yang memerlukan aplikasi penjualan, nah berarti kan si kepala programmer itu harus ngedesain nih, harus ngerancang apa aja nih yang diperlukan, mulai dari pendataan barang, input data barang, update, hapus, menampilkan ya kan. Nah, dirancang desainnya seperti ini, mock-up-nya seperti ini gitu kan. Nah, nanti yang kerja mah yang lulusan SMK yang jadi programmernya. Nah, yang S1-nya yang jadi direkturnya. Seperti itu. Oke ya, Mas Yosef sama-sama. Jadi ya itu berbagi pengalaman saja lah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah bisa lah ya, soalnya banyak materi-materi. Mas Damar kurang suaranya, masih di mute kayaknya. Oh, ya. Iya, Ya. Pak, kalau misalkan Python itu bahasa Python, Hmm, misalkan mau ke Webin itu harus pakai HTML sama CSS lagi untuk front end-nya atau gimana, Pak? Oke, ya. Untuk Python tetap harus ada HTML CSS-nya. Jadi kalau di kita bangun rumah, HTML itu kita bikin pondasi, terus dibikin bangunannya, batanya, gentengnya ya, terus apa namanya ya pintu. Nah tapi belum di apa namanya dilepa ya, belum di aci gitu kan. Nah CSS di aci, dilepa, dicat gitu kan. Nah nanti satu lagi ada JavaScript. Nah JavaScript-nya untuk pasang instalasi listriknya, ledengnya, itu sih. Nah hanya saja kalau web, saran saya mah kalau pengen aplikasi web front end, saran saya lebih ke JavaScript aja. Nah, Python itu memang bisa untuk web, hanya saja bahasa pemrograman Python itu eh, lebih cocok kepada back end. Back end ya back end tuh jadi ya tidak kelihatan. Prosesnya tuh tidak kelihatan di front end ya, nggak kelihatan di tampilan depan. Pertama cocok di back end, kemudian bahasa pemrograman Python itu lebih cocok kalau kita membuat aplikasi kayak machine learning,
deep learning, AI ya, artificial intelligence dan lain-lain itu lebih cocok pakai Python. Nah, kalau web saran saya mah JavaScript. Tapi nanti insya Allah dapat kok JavaScript ya. JavaScript dapat nanti insya Allah di semester 2. Nah, kalau yang sekarang pengalaman pemrograman kenapa Python itu ya karena simple sih bahasa pemrogramannya. Nah, nanti ada lagi mata kuliah mesin learning ya. Nah, itu nanti kita pakainya Python. Seperti itu, Mas siapa? Damar ya. Kalau Oh, backend enggak ya, buat kalau front end nah pakai Python mah ya. aduh, putus-putus suaranya. Bisa diulang. Berarti nggak cocok ya kalau misalkan buat front end mah kalau bahasa Python. Ya, sebetulnya kurang pas aja. Ya, jadi kurang cocoknya tuh 2 kali kerjaan tuh, Mas. Gini maksud saya 2 kali kerjaan. Untuk web ya. Front end kan biasa web, tampilan web. Di web itu pertama ada HTML. Kemudian ada CSS ya, CSS Cascade Styling Sheet. Yang ketiga ada JavaScript. Nah, tiga bahasa pemrograman ini udah satu paket. Nah, misalkan kita sih pengennya Python. Nanti nambah satu lagi Mas Python, jadi 4 bahasa pemrograman. Nah, JavaScript-nya kan nggak kepake karena udah pakai Python. Nah, ya kalau menurut saya sih ya udah aja. Sekarang kan JavaScript-nya sudah fungsinya sudah bisa bikin web, bisa front end gitu kan. JavaScript juga bisa front end, bisa back end sih. Ya udah aja HTML, CSS sama JavaScript aja. JavaScript-nya kan bahasa scripting-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan saya bisanya Python, ya nggak masalah. Berarti kan nanti HTML, CSS, JavaScript, sama Python. Nah, cuma untuk ngerakin aplikasi yang dinamisnya, supaya front end-nya jalan kan fokusnya di Python. Nah, selain Python dulu itu saya juga sama web developer juga. Saya dulu pakainya PHP, bahasa pemrogramannya. Ada HTML, harus dipelajari. CSS harus dipelajari. JavaScript harus dipelajari. Bahasa pemrograman PHP pun harus dipelajari. Ya karena saya pengennya intensnya di PHP. Padahal JavaScript waktu itu sudah uh, bisa digunakan untuk front end. Nah, karena saya lebih expertnya di PHP, JavaScript mah cuma tampilan-tampilan dinamisnya, pemrogramannya di PHP ya. Akhirnya saya pakai PHP dan jadinya kan 4 bahasa pemrograman. Itu aja sih. Nah, hanya saja sekarang kan sudah perkembangannya sudah beda dengan dulu ya. Kalau saya lihat bahasa pemrograman yang banyak digunakan di beberapa perusahaan ya, baik dalam negeri maupun luar negeri itu kan kita bisa tahu mana yang banyak digunakan. Nah, kita pelajari yang banyak digunakan. Jadi kalau IT kan perkembangannya cepat ya. Saran saya sih ya kita pakai yang memang mana yang banyak digunakan. Oke, saya mungkin mau share screen lagi. Nah, kalau ini kan bahasa pemrograman yang memang digunakan di seluruh Indonesia ya. Nah, ini kan nama-nama bahasa pemrograman tuh ada C, C++, Ruby, Pascal, Delphi. Ya, walaupun nanti di tempat kerjaan mah mengkondisikan. Ya, saya juga begitu lulus S1 kan 2005, nggak langsung jadi dosen. Jadi dosen kan saya di tahun 2012. Sampai 2015 juga saya masih programmer. Sekarang pun saya masih ngoding, masih programmer. Nah, cuma dari tahun 2005 sampai 2012 itu ya saya programmer kan ngoding kan. Ya entah itu
programmernya langsung, entah itu ngerangkap sebagai direkturnya juga, kepala programmernya juga, ya, kepala software engineering. Nah, pernah ada satu project perusahaan di Jakarta, ya, memerlukan pengembangan aplikasi di sisi back end dan front end. Nah, back end-nya mereka mintanya pakai Java karena SDM yang ada di perusahaan tersebut background-nya semuanya Java bisanya. Ya sudah, kita pakai Java akhirnya. Javanya Java web ya. Java juga ada pakai web. Java itu bisa web, bisa desktop, bisa Android. Sekarang Android itu Java sama Kotlin ya. Ya sudah, akhirnya kita pakai Java. Padahal pakai PHP lebih menarik, bukan menarik, lebih mudah. Java lebih sulit, cuman tingkat keamanannya lebih aman Java dibandingkan PHP. Dulu nih, zaman dulu waktu tahun 2016-2017 lah saya garap project waktu itu. Nah, jadi ya memang sebetulnya nanti perusahaan mah di tempat kita kerja di perusahaan ya mengkondisikan si perusahaannya mau pakai bahasa pemrograman apa. Nah, lebih enak lagi kalau perusahaannya udah bahasa pemrograman mah bebas lah, situ aja yang nentuin. Yang penting produknya pengennya seperti ini. Itu lebih enak. Ya. Oke, nah saya mau jelaskan lagi yang saat ini. Mungkin ini ditranslate aja ya. Ya, yang saat ini banyak digunakan bahasa pemrograman. Ini saya ngambilnya yang dunia ya. Kalau yang lokal Indonesia mungkin beda lagi, cuma bedanya nggak jauh. Nah, ada Python, Perl ya. Nah, di sini tuh pengkodean dan pemrograman apa yang harus dipelajari JavaScript dan Python. Nah, ini dua bahasa pemrograman di dunia di industri startup ya yang banyak dipakai. Itu kayak Gojek, Tokopedia itu JavaScript dan Python banyaknya. Versi Androidnya pakainya Java. Nah, JavaScript nih urutan pertama, Python urutan kedua. Terus yang ketiga Go. Go ini bahasa pemrograman yang dipunyai oleh Google. Google mengeluarkan produk bahasa pemrograman yang namanya Go. Java, Kotlin ya. Itu sih yang minimal 10 besar. Kalau pengen ya bukan minimal bukan 10 besar sih, 5 besar. Kalau pengen banyak yang dikuasai ya 10 besar. Swift ini untuk aplikasi iOS ya, yang punya iPhone, yang punya Mac. iPhone sih lebih ke iPhone. Itu aplikasinya pakainya bahasa pemrogramannya maksudnya. Bahasa pemrogramannya pakainya Swift. Nah, cuma kan kenapa di urutan 8? Karena yang punya perangkat iPhone maupun Mac, produk-produk Apple kan masih sedikit ya. Makanya di urutan ke-8. Nah, kalau Java sama Kotlin ini kan bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi Android. Nah, kita tahu Android kan banyak yang punya ya. Aplikasi sejuta umat ya. Saya sendiri kan pakainya Android. Oke. Seperti itu ya, Mas Damar. Jadi bahasa pemrograman mah mengkondisikan kalau pengennya Python nggak apa-apa. Bisa jalan semua kok. Front end bisa, back end bisa. Kemudian artificial intelligence juga bisa. Cuma memang Python banyak di artificial intelligence sama ini. Di cyber security itu Python banyak. Ethical hacking, digital forensik itu Python. Ethical hacking ada bahasa pemrogramannya ada Java, C sama Python. Banyaknya itu 3 itu. Yang digital forensik juga sama. Ya, saya kan S2-nya konsentrasinya di forensik digital ya. Nah, latihan bikin virus. Virusnya pakai bahasa C sama Java, sama Python 3 itu. Pernah ngajar juga di Universitas Siliwangi. Jadi bukan ngajar dosen tetap, jadi buka pelatihan, bikin pelatihan. Kebetulan waktu itu
sertifikat ethical hacking sama digital forensiknya masih aktif, ya saya ngajarin tuh ethical hacking untuk mahasiswa Universitas Siliwangi waktu itu di Tasik. Ya pakainya itu Java, C sama Python. Seperti itu ya. Ada lagi? Absensi silakan. Sambil ya kita ngobrol-ngobrol aja lah. Absensi kalau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup sih begitu. Baik, kalau cukup nanti saya akan siapkannya di hari Rabunya aja ya untuk UTS. Nanti ada materi juga sebelum hari Rabu untuk materi tambahan. Baik, jangan lupa absen. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup perkuliahan online ini dengan baca hamdalah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.